Selamat datang kembali, Anda bersama kami lagi. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang fundamental nih. Dari catatan Anda, pertemuan 2, Dasar Teologis Evaluasi dalam Pendidikan Agama Kristen atau PAK ya. Seringnya kan kita mikir evaluasi ya cuma angka, lulus nggak lulus. Tapi materi ini wah ngajak kita lihat dari sudut pandang beda banget ya. Betul sekali. Bukan sekedar teknis gitu, tapi sebuah tindakan iman. Iya, betul. Intinya itu, evaluasi dalam konteks iman Kristen itu nggak bisa dibilang netral. Harus kuat akarnya ke siapa Allah itu, ke karakternya. Tujuannya juga jadi beda. Bukan cuma ngukur, wah kepala siswa udah penuh materi belum gitu. Tapi lebih ke mendorong pertumbuhan rohani mereka. Utuh. Nah itu dia. Ini mengubah semua pendekatannya kan? Saya jadi penasaran, gimana ya karakter Allah yang kan begitu agung ya, bisa diterjemahin jadi panduan praktis gitu waktu kita nilai katakanlah tugas siswa, gimana tuh? Nah, di situ dalamnya, materi Anda itu mengurai setidaknya ada 4 pilar ya. Kasih, keadilan, kebenaran, dan rahmat. Ini bukan sekedar daftar sifat baik aja loh. Kasih itu artinya evaluasi mesti ada empati. Mengangkat bukan malah menjatuhkan. Keadilan, ya jelas, harus objektif, nggak pandang bulu. Oke. Kebenaran, artinya mesti jujur, pakai data, bukan asumsi atau perasaan aja. Dan yang penting banget ini, rahmat. Rahmat ya? Ya, rahmat itu memberi ruang untuk perbaikan, kesempatan kedua. Ngelihat potensi, bukan cuma salahnya terus. Nah, keempatnya ini mesti jalan bareng, seimbang. Menarik banget itu kaitannya. Keadilan kalau nggak ada kasih ya bisa jadi dingin, menghakimi gitu ya. Betul. Tapi kalau rahmat nggak pakai kebenaran, wah bisa jadi longgar, malah nggak mendidik. Terus ada contohnya nggak di Alkitab? Gimana evaluasi kayak gini tuh kejadian? Ada. Materi ini nunjukin beberapa contoh yang kuat. Yesus sendiri kan sering ya melakukan evaluasi. Di Markus 4 itu, dia nggak cuma ngasih perumpamaan. Tapi nanya, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Itu kan ngecek pemahaman mereka kan? Oh iya. Terus di Lukas 9, pertanyaan, menurut kamu, siapakah aku ini? Wah, itu evaluasi mendalam banget soal pengenalan mereka akan dirinya. Dan yang paling personal mungkin di Yohanes 21 ya, waktu Yesus nanya ke Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu kan bukan pertanyaan biasa ya. Bukan sekedar tanya jawab. Itu evaluasi hati ya. Undangan buat refleksi, buat komitmen lagi, setelah Petrus sempat menyangkal dia. Ini jauh banget dari sekedar benar atau salah. Tepat sekali. Dan ini nyambung juga ke panggilan buat kita semua, buat evaluasi diri. Ingat doa di Mazmur 139, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Iya. Atau nasihat di 1 Korintus 11, supaya kita menguji diri sendiri. Jadi, evaluasi itu bukan cuma tugas guru ke murid, gitu. Tapi juga disiplin rohani kita pribadi. Berarti, kalau dalam konteks PA ya, evaluasi ini jadi bagian dari proses pemuridan itu sendiri dong. Bukan sesuatu yang terpisah di akhir gitu. Benar sekali, tujuannya jadi transformatif. Materi Anda itu ngegambarin alur. Dari sekedar tahu informasi, siswa dibantu sadar sama kondisi rohaninya. Terus didorong buat bertobat, berubah arah kalau perlu, dan akhirnya bertumbuh dalam iman. Evaluasi jadi alat penggembalaan. Alat pengembalaan ya, bukan penghakiman. Bukan sekedar penghakiman, justru itu. Tapi kalau landasan teologisnya ini hilang, wah, evaluasi bisa bahaya juga ya. Saya kebayang sih, bisa jadi cuma ngejar angka, Betul. atau malah bikin siswa ngerasa, aduh dibebani, dihakimi melulu. Itu resiko nyata banget. Tanpa dasar kasih, keadilan, kebenaran, rahmat tadi, evaluasi bisa gampang jadi legalistik. Cuma soal memenuhi standar angka aja. Bisa juga jadi menghakimi, fokusnya ke kesalahan terus, tapi nggak ngasih jalan keluar. Atau membebani, ya karena dilakukan tanpa empati, tanpa lihat konteks siswa masing-masing. Lalu gimana dong ciri evaluasi yang benar-benar membangun yang sesuai semangat ini? Nah, catatan Anda itu ngasih beberapa ciri kunci. Pertama harus transparan. Transparan, maksudnya? Siswa paham apa yang dinilai, kenapa dinilai begitu. Terus, harus personal. Perhatikan keunikan tiap anak, perjalanan imannya beda-beda, nggak bisa dipukul rata. Oke, personal. Ketiga, harus membangun. Tujuannya nguatin, ngasih masukan positif biar maju, bukan menjatuhkan. Dan yang menarik juga, partisipatif. Ngajak siswa ikut refleksi, menilai diri sendiri juga. Ini bikin evaluasi jadi proses belajar bareng, bukan vonis sepihak.
Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, melihat evaluasi dalam pendidikan Kristen setidaknya menurut materi ini ya, itu kayak cerminan langsung cara Allah berhubungan sama kita. Gimana tuh? Iya, penuh kasih, adil, jujur, tapi juga selalu ngasih ruang buat kita bertumbuh. Ini lebih kayak pelayanan ya, daripada sekedar urusan administrasi nilai. Betul sekali. Sebuah pergeseran paradigma yang menurut saya penting banget. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan reflektif ya buat Anda pendengar. Materi ini kan fokusnya di pendidikan formal. Tapi gimana prinsip evaluasi yang dasarnya kasih, keadilan, kebenaran, rahmat ini bisa Anda terapkan sehari-hari? Mungkin bukan pas menilai orang lain ya, tapi justru waktu Anda berefleksi tentang pertumbuhan diri Anda sendiri. Gimana Anda menilai kemajuan Anda dalam perjalanan iman di hadapan Tuhan. Itu mungkin jadi perenungan yang menarik.